Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk syukur itu hanyalah milik Allah Jalla Jalal. Allahumma laka alhamdu kulluhu wa laka asyukru kulluhu. Dialah zat yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan yang kelak akan mewafatkan kita. Manifestasi syukur tertinggi itu terletak pada keral hati yang tak berbelah. Bagi mereka yang betul-betul istiqomah, mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah dan ditaati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama mengemukakan tentang salah satu sifat yang tercelah. Bahkan ini merupakan dosa yang pertama kali muncul kaum muslimin wal muslimah sekalian. Tidak lain adalah sifat sombong yang disebabkan oleh iblis laknatullah alaih. Kalau kita berbicara tentang masalah sombong, tentu kita kembali kepada Al-Quran. Karena segala sesuatunya kita tahu bahwa ada di dalam Al-Quran, termasuk sifat sombong tersebut. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semua malaikat pada saat itu sujud kepada Adam kecuali satu di antara mereka, yaitu iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia termasuk golongan kaum yang kafir. Kemudian dalam surah lain, dalam surah Al-A'raf, Allah menjelaskan lebih detail lagi tentang sebab-sebab yang menjadikan iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam di waktu Allah memerintahkan. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu di waktu aku menyuruhmu untuk bersujud kepada Adam? Apa yang menjadi jawabannya iblis? Iblis menjawab, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah, melalui ayat tersebut maka dapat kita pahami bahwa satu-satunya faktor yang menjadikan iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam, karena dia merasa dirinya lebih baik. Karena dia merasa yang penciptaannya yang dari api itu lebih mulia daripada Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, kata iblis. Dia memandang rendah seorang nabi, yaitu Adam alaihissalam. Maka apa yang berlaku jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah? Iblis yang awalnya penduduk surga, lalu karena melakukan satu kesalahan tersebut dan pada akhirnya diusir oleh Allah dari surga dan dilaknat oleh Allah. Maka bagaimana halnya dengan kita, kaum muslimin wal muslimah sekalian? Bagaimana halnya dengan kita yang setiap hari berbuat dosa, siang berbuat dosa, malam berbuat dosa, hidup kita ini dipenuhi, dilumuri penuh dengan banyak dosa? Maka kami katakan, ketika kita menyimpan sifat sombong tersebut dalam diri kita, kami katakan bahwa lebih tidak layak lagi kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Rasulullah SAW menegaskan, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lalu ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus ya Rasulullah? Rasulullah SAW tersenyum dan menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ada dua bentuk kesombongan. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita melihat zaman yang sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang hebat, banyak sekali orang-orang yang mampu menghafalkan Al-Quran beserta dengan artinya, tafsirnya. Banyak sekali orang-orang di zaman yang sekarang ini mampu menghafalkan hadis, ribuan hadis. Namun ada saja di antara mereka yang tidak bertanggung jawab tentang hal itu. Mereka mencoba mentafsirkan Al-Quran jauh dari makna Al-Quran itu sendiri. Mengapa hal itu terjadi demikian? Karena dia tidak sepakat tentang pendapatnya Allah. Karena ada kepentingan politik di dalamnya. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti berhati-hati menuntut ilmu agama zaman yang sekarang ini. Kita mesti melihat siapa yang menyampaikan ilmu agama tersebut. Karena jangan sampai kita menganggap itu adalah yang benar, tapi justru mengerahkan kita kepada hal yang sangat benci oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah merasa dirinya lebih baik, ujub terhadap dirinya sendiri. Karena mungkin pendidikannya yang tinggi, salatnya tak pernah putus,
jabatannya yang tinggi, sehingga ia merasa yang paling terhormat di antara orang-orang yang ada di sekelilingnya, merasa yang paling mulia di antara orang-orang yang ada di sekelilingnya. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah, orang yang melakukan perkara tersebut telah melanggar titah Rasulullah SAW dan layak disebut sebagai orang yang jahat. Rasulullah SAW menegaskan 3 hal yang mencelakakan. Yang pertama, sifat pelit yang diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga, rasa bangga terhadap diri sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan, sedekah itu tidak mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dan tidak ada orang yang merendah diri karena Allah, melainkan Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Demikian ceramah yang telah kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.